Salam semuanya, di sini Pak Widi. Di sini Pak Widi akan memberikan penjelasan mengenai prediksi soal SBMPTN atau drilling soal SBMPTN untuk matematika IPA untuk nomor 3 tentang masalah dimensi 3. Berikut soal dan pembahasannya. Diberikan suatu kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4A. Titik K pada rusuk AE dengan perbandingan AK banding KE sama dengan 3:1. Volume ruang K BDHF sama dengan titik. Oke, mari kita jawab. Nah, pertama-tama, mari kita gambar dulu bidang BDHF. Nah, di sini karena titik B dan titik D sudah sebidang, yaitu terletak pada bidang ABCD, maka kita bisa tarik garis. Kemudian, titik H dan titik F terletak pada bidang EFGH. Akibatnya, bisa kita buat garis dari H ke F. Ya, seperti ini. Nah, inilah bidang BDHF. Nah, langkah kedua adalah, mari kita buat bangun ruang K BDHF, dan kita lihat bentuknya. Di sini kita melihat bahwa titik K dan titik H terletak pada bidang ADHE. Maka dari titik K, bisa kita buat garis ke titik H sebagai berikut. Nah, berikutnya adalah dari titik K dan titik D, bisa kita buat garis. Karena titik K dan titik D terletak pada bidang ADHE. Jadi seperti ini garisnya. Nah, berikutnya, titik K dan titik F terletak pada bidang ABFE. Maka kita bisa buat garis seperti ini. Nah, kemudian dari titik K ke titik B juga segaris. Juga sebidang, sorry. Karena titik K dan B terletak pada bidang ABFE. Kita bisa buat garis seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa nampak garis KB dan garis BD ini berimpit, tapi sebetulnya tidak. Nah, sekarang kalau kita insert atau kita buat pada bidang yang lain sebagai berikut, inilah alas, yaitu BDHF. Nah, seperti ini. Di sini kita punya titik D, di sini kita punya titik B, di sini kita punya titik F, kita punya titik H di sini, dan titik K ada di atas. Nah, di sini kita melihat bahwa panjang KH sama dengan panjang KF, yaitu, oke, di sini panjang KH sama dengan panjang KF, ini panjangnya sama. Kemudian panjangnya KD sama dengan panjangnya KB. Jadi panjang KD sama dengan panjang KB. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang bangun ruang ini, bangun ruang K BDHF adalah bangun ruang limas. Jadi limas segi 4. Limas segi 4 K BDHF. Tetapi segi 4-nya ini tidak beraturan. Oke, karena dengan Pitagoras panjangnya BD ini sama dengan akar dari panjangnya AB kuadrat ditambah panjangnya AD kuadrat, yaitu 4A kuadrat ditambah 4A kuadrat, yang sama dengan akar dari 16A kuadrat ditambah 16A kuadrat, atau sama dengan 32A kuadrat, atau menjadi 4A akar 2. Nah, panjangnya BD sama dengan panjang HF, ini 4 akar 2. 4A akar 2, dan HF juga 4A akar 2. Kemudian, panjangnya BF sama dengan panjangnya DH, yaitu 4A, karena BF
dan DH adalah rusuk dari kubus. Oke, nah sekarang mari kita menggambar titik tembus pada bidang titik tembus dari titik K ke bidang BDHF. Oke, nah sekarang cara menggambar titik tembus adalah mari kita gambar bangun datar yang melalui titik K dan memotong bidang BDHF. Nah, di sini kita melihat bangun datar yang melalui titik K dan akan memotong bidang BDHF adalah bidang A, C, G, E. Ini adalah bangun datarnya. Oke, nah di sini kita melihat bahwa bangun datar ACGE melalui titik K dan memotong bidang BDHF di titik P misalnya dan titik Q. Nah, di sini kita melihat bahwa titik P dan titik Q adalah titik yang sebidang. Jadi kita bisa buat garis seperti ini. Nah, di sini kita melihat bahwa ruas garis PQ terletak pada bidang EGCA dan bidang BDHF. Akibatnya, ruas garis PQ disebut garis potong bidang BDHF dan dengan bidang ACGE. Nah, sekarang karena kita sudah menemukan garis potongnya, maka dari titik K kita bisa buat garis ke garis potong tersebut. Inilah garisnya. Oke, nah titik K besar sudut antara, ini titik O misalnya, besar sudut antara KO dengan PQ ini adalah 90 derajat. Nah, di sini kita melihat bahwa titik O dan titik P ini kan segaris. Dan titik P adalah tengah-tengah diagonal antara HF dengan EG. Nah, maka panjangnya KO sama dengan panjangnya EP, yang sama dengan setengah dari akar (4A kuadrat tambah 4A kuadrat), yang sama dengan setengah kali 4A akar 2, yang sama dengan 2A akar 2. Nah, jadi inilah panjang titik tembus KO. Oke, nah sekarang KO tidak lain adalah tinggi dari limas segi 4 KBDHF. Jadi inilah tingginya. Di sini sih O. Akan tegak lurus. Oke, nah sekarang kita ditanyakan volume ruang KBDHF. Karena ini limas, maka volume limas sama dengan setengah. Setengah. Volume limas sama dengan sepertiga luas BDHF dikali dengan KO. Nah, maka sama dengan, mari kita tinjau bidang BDHF. Oke. Di sini kita melihat bahwa ruas garis FB tegak lurus dengan bidang ABCD. Nah, maka karena ruas garis FB tegak lurus dengan bidang ABCD, maka semua garis yang terletak pada bidang ABCD akan tegak lurus dengan ruas garis BF. Jadi akibatnya
Ini akan tegak lurus, ini juga akan tegak lurus. Oke. Nah, sehingga BDHF ini adalah persegi panjang yang luasnya yaitu 4A akar 2 kali 4A. Maka menjadi sepertiga kali 4A akar 2 kali 4A dikali panjangnya KO adalah 2A akar 3. 2A akar 3. Sorry, 2A akar 2. Yang sama dengan 4A kali 4A kali 2 adalah 32. 32A pangkat 3 dikali akar 2 kali akar 2. Ini 2 per 3. Sama dengan 64A 3 per 3. Nah, jadi volume ruang KBDHF adalah 64A akar 3. Inilah pembahasan tentang masalah dimensi 3 untuk prediksi soal SBMPTN. Saya Pak Widi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Salam dan terima kasih.